Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Ali. Saya dari Probolinggo, nomor NIM 21187203054. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan pembangunan. A. Pengertian. Nah, pertama itu adalah pengertian pendidikan. Yang kedua, pengertian pembangunan. Apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah suatu pengetahuan yang menduduki posisi sentral dalam pembangunan untuk meningkatkan SDM. Jadi pendidikan itu adalah suatu pengetahuan, intinya itu adalah suatu ilmu yang menduduki posisi sentral dalam membangun untuk meningkatkan SDM. Jadi tujuan utama daripada pendidikan itu adalah membangun untuk meningkatkan SDM. Terus yang kedua adalah pembangunan. Apa sih pembangunan itu? Pembangunan adalah perubahan yang tujuannya memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi misalkan dalam masyarakat ada aspek-aspek yang tidak baik, ada kekurangan dalam hal tingkah laku dan sebagainya, maka di situ kita akan memberikan suatu pengarahan. Nah, disitulah dinamakan pembangunan. Yang B adalah esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham pada umumnya, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan berbagai pembangunan industri dan ekonomi dengan dibangunkannya pabrik-pabrik, alat transportasi, komunikasi, informasi, dan lain-lainnya. Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa pendidikan dan pembangunan keduanya adalah suatu garis yang terletak kontinu yang saling mengisi. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasannya pendidikan itu adalah kunci utama dalam pembangunan. Misalkan dalam membangun industri, nah di situ kita masih memerlukan yang namanya pendidikan. Suatu industri tanpa pendidikan itu tidaklah bermutu. Nah, dan juga misalkan dalam suatu pabrik, alat transportasi, komunikasi, dan lain-lainnya tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan pendidikan, maka di situ itu akan mengalami ketidaksesuaian. Kenapa? Karena di situ tidak ada yang namanya pendidikan. Seperti yang dijelaskan tadi, pendidikan dan pembangunan itu adalah suatu cara agar dalam suatu pembangunan dan lain sebagainya itu biar mutunya berkualitas. Nah, dengan adanya pendidikan. Terus yang C, sumbangan pendidikan pada pembangunan. Nah, di sini ada 4 yang akan saya jelaskan. Ada 7. Nah, pertama ini adalah segi sasaran pendidikan, yang kedua segi lingkungan pendidikan, yang ketiga segi lingkungan keluarga, 4 segi lingkungan sekolah, yang kelima segi lingkungan masyarakat, segi jenjang pendidikan, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Nah, di sini pada sumbangan pendidikan pembangunan yang pertama yakni segi sasaran pendidikan. Di sini jelaskan usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang kepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi suatu pendidikan ini dapat membangun suatu yang ada pada peserta didik, karena di sini dalam lingkup pendidikan. Jadi pendidikan itu bisa memberikan moral yang tinggi kepada peserta didik. Contohnya dalam suatu sekolah misalkan dan lain sebagainya, di situ apabila suatu siswa atau seorang yang sudah memiliki pendidikan, maka tentunya nanti derajatnya akan semakin tinggi, posisinya akan lebih tinggi. Karena apa? Karena di situ kita sudah memiliki pendidikan. Yang kedua yakni segi lingkungan pendidikan. Nah, di sini peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem seperti lingkungan keluarga, pendidikan informal, sekolah, dan masyarakat.
Nah, di sini dalam segi lingkungan pendidikan dapat membangun contohnya pada sistem lingkungan keluarga. Nah, di situ kita nanti akan diajari dalam sistem kekeluargaan, akan ditata dan sebagainya. Ya, akan dijelaskan di bawah ini. Nah, pertama ini kan yang ketiga, segi lingkungan keluarga. Di dalam keluarga anak dilatih dan berbagai kebiasaan yang baik, habit formation tentang hal-hal yang berhubungan kecekatan, kesopanan dan moral. Nah, dalam keluarga tentunya di situ kita sudah mengetahui misalkan di dalam suatu rumah kan ada ayah, ibu, anak. Nah, di situ tentunya seseorang ayah dan ibu itu pasti mengajarkan yang namanya moral, kesopanan dan lain sebagainya. Itulah dari segi lingkungan keluarga. Terus yang keempat, segi lingkungan sekolah. Nah, di sini dijelaskan di lingkungan sekolah pendidikan formal peserta didik dibimbing memperluas bekal yang diperoleh dari lingkungan keluarga berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap di sekolah. Nah, nanti di sekolah itu dijelaskan di situ kan ada suatu aturan, ada suatu undang-undang dan lain sebagainya itu biar dipatuhi. Nah, setelah anak-anak mematuhi daripada itu, maka anak-anak itu akan mempunyai sikap yang baik, akan mempunyai keterampilan yang sip, yang bagus dan memiliki pengetahuan yang banyak. Nah, yang kelima di segi lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat pendidikan non formal peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan, khususnya mereka yang tidak sempat melanjutkan proses belajarnya melalui jalur formal. Nah, misalkan contohnya seperti pengajian umum. Nah, di situ kan umum, artinya tidak terbatas, tidak dibatasi. Bisa yang sekolah, bisa yang tidak sekolah. Nah, dari yang tidak sekolah itu bisa mengambil suatu kesempatan dalam segi lingkungan masyarakat ini bisa melatih pendidikan dengan baik. Agar apa? Agar tidak ketinggalan. Terus yang selanjutnya, yang terakhir segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain pertama bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial politik, bidang keuangan, bidang perhubungan dan bidang komunikasi. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya dalam segi pembidangan atau sektor kehidupan ini disebutkan ini ada beberapa bidang. Nah, dalam suatu bidang tersebut apabila seseorang itu tidak memiliki ilmu atau tidak memiliki pendidikan, maka sama seperti tadi akan dalam suatu bidang tersebut akan mengalami yang namanya ketidakcenderungan atau ketidakbaikan. Nah, dalam bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial politik, bidang keuangan. Nah, di situ kan tentunya didasari ada pelajarannya juga yang namanya pendidikan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.